Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi kuliah blok alimentari sistem pencernaan, yakni tentang batu empedu atau cholelithiasis. Jadi empedu ini batu. Kalau bahasa lain kedokteran itu suka pakai bahasa Inggris. Ada yang menyebut gallstone, ya, batu. Gall itu adalah dari gallbladder ini ya, kandung empedu. Atau selain gall ada yang pakai kata bile ya. Bile itu cairan empedu. Jadi ada yang bilang bile stone ya. Ini adalah batu-batu dari empedu. Ya, jadi berasal dari cairan empedu, di mana empedu ini diproduksi oleh liver atau hepar ya. Hepar ini memproduksi empedu gunanya untuk membantu pencernaan lemak yang ada di saluran cerna. Jadi kalau kita makan lemak kemudian dikunyah, ditelan masuk lambung, lambung kemudian masuk duodenum, di duodenum makanan ini dicampur oleh empedu, kemudian dicerna lemaknya menjadi asam lemak. Nah, cairan empedu yang mengandung banyak asam lemak itulah yang ketika dia mengalami gangguan akan terjadi sedimentasi atau pengendapan sehingga terbentuk batu. Nah, dari sisi kandungan, batu empedu ada yang mengandung pigmen empedu, garam empedu, kemudian kolesterol dan lecitin. Nah, jadi kantong empedu ini atau gallbladder ya, ini berfungsi untuk menampung cairan empedu, di mana ketika nanti makanan itu masuk, kemudian dari tampungan ini dikucurkan melalui salurannya. Ya, saluran inilah yang disebut dengan ductus cysticus. Ya, kemudian ini masuk ductus choledocus, kemudian masuk di duodenum. Ya. Nah, secara klinis batu empedu ini ada yang tidak pakai gejala, artinya pasien tidak merasakan apa-apa. Tetapi 10 sampai 20% tersebut meskipun tanpa gejala, tahu-tahu dia mengalami bahkan sampai ke tingkat komplikasinya. Nah, ini makanya kita sebagai dokter harus tahu. Nah, kemudian perbandingan dari gender, resiko 1 di antara 3 wanita dan 1 di antara 6 laki-laki itu bisa mengalami. Jadi cukup sering ya. Gejala yang paling umum dirasakan yakni nyerinya di kanan atas, perut kanan atas ya. Kemudian kalau sempat terjadi sumbatan, jadi coba perhatikan ini batu empedu yang masuk ke saluran kemudian menyumbat di sini, ini menyebabkan orangnya sakit kuning atau bahasa kedokterannya jaundice kuning ya, atau ikterus ya. Jadi terjadi sakit kuning, matanya kuning, pada sklera kulitnya juga menguning dengan warna kuning itu. Nah, di mana lokasi nyeri? Awalnya di kanan atas seperti ini sampai ke belakang sana ya, atau ada yang revert ke arah pundak ya, nyerinya sampai seperti itu. Kalau secara klinis pemeriksaan tangan kiri pemeriksa ada di bawah pasien, kemudian tangan kanannya itu menekan ya, menekan di daerah sini. Kemudian pasien disuruh
tarik nafas itu langsung terhenti. Ya, kenapa? Karena gallbladder atau kandung empedu yang sedang meradang itu kesentuh. Nah, itu yang disebut dengan tanda Murphy atau Murphy sign ya. Murphy sign. Baik, kita lanjutkan. Ini beberapa tipe batu empedu yang bisa kita kenali dari warnanya ya. Jadi ini warna-warna hitam ini adalah warna empedu kalau sudah menjadi batu. Kalau yang tidak berwarna, yang warnanya kuning kecoklatan ini biasanya dari kolesterol ya. Ya, ini kantong empedu yang sudah diangkat, kemudian ini batu-batunya yang dikeluarkan ya, bisa memang sebanyak itu. Saya sendiri pernah operasi, saya hitung itu lebih dari 250 biji batunya itu ya. Ya, baik, sekarang kita pertajam nyeri yang terjadi kadang-kadang bersifat kolik. Kolik artinya hilang nanti timbul lagi, hilang nanti timbul lagi, itu kolik. Mengapa bisa terjadi? Karena batu yang menempati lumen kecil begini, ketika lumennya itu berkontraksi dia akan sangat nyeri. Itulah yang disebut dengan kolik ya. Kita ingat radang di kantong empedu ya, di kantongnya sini memberi gejalanya ya persis di lokasinya. Tapi kalau ada di saluran empedunya, ini ductus cysticus, ini ductus hepaticus, ini adalah ductus choledocus ya, ini namanya ductus choledocus atau bahasa Inggrisnya common bile duct. Kalau batunya ada di sini pasti orangnya satu nyerinya kolik, dua terjadi jaundice tadi atau kekuningan ya. Nah, bahkan kalau sumbatannya itu ada di pertigaan, karena di sini ada saluran pankreas ya, ductus pancreaticus, maka bisa terjadi pankreatitis juga ya. Kemudian pernah ada batu yang besar keluar, maksudnya keluar dari saluran empedu terus masuk ke usus, terus nyumbat di usus, terjadi yang namanya ileus. Itu juga bisa ya, gallstone ileus. Nah, mohon diperhatikan ada faktor risiko namanya 6F ya. Fat, female, 40, fertile, fatty food ya. Kemudian flatulence ya. Ini adalah gejala faktor-faktor resiko di mana kemungkinan orang itu mudah terjangkiti resiko batu empedu. Nah, makanya makin meningkat usia, faktor-faktor yang bisa diturunkan itu diturunkan. Kegemukan bisa dikontrol, berat badan dikontrol. Apalagi kalau ada keluarga yang mengalami batu empedu harus berhati-hati. Diabetes bisa dikontrol. Pil kontrasepsi ya usahakan jangan yang hormonal ya, kontrasepsi jangan yang yang pil ya, hormon. Nah, ini upaya-upaya menurunkan resiko batu empedu. Vegetarian bagus, yang overweight itu diturunkan berat badannya. Nah, berikutnya ini tentang pemeriksaan penunjang. Itu kalau ada batu, coba ya, ini USG, ini adalah gambaran dari kantong empedu. Kemudian batunya itu ini, ya, ini batunya. Terus di bawah batu ini gambaran yang kosong begini nih. Kalau tempat lain kan ada namanya gelombang suara yang diteruskan. Tapi di sini tidak ada karena terhalang oleh batu ini. Makanya ini disebut dengan acoustic
shadow ya, acoustic shadow. Jadi bayangan yang kosong gitu ya. Akustik kan kosong artinya. Gitar akustik itu artinya gitar yang ada bolongannya ya. Itu namanya gitar akustik. Kalau gitar listrik itu nggak ada bolongannya. Nah, ini acoustic shadow. Jadi ini shadow, ini bayangan di mana di sini kosong karena terhalang oleh batu. Jadi gelombang USG-nya itu tidak bisa diteruskan. Inilah paktok nomonis, inilah gambaran khas kalau orang mengalami batu empedu. Jadi pasien batu empedu usahakan melakukan diet yang rendah lemak ya, supaya tidak berterus-terusan ya, bertambah-tambah terus. Kalau mau aman itu maksimal per minggu itu ya 0,5 sampai 1 kilo ya. Jadi diturunkan berat badannya, jadi jangan cepet-cepet juga ya. Terus konsumsinya lemak dibatasi. Nah, mengurangi makanan dengan gula tinggi ini juga penting karena ya 11-12 itu diabetes dan terjadinya batu empedu ya. Lemak hewani, margarin, keju, daging berlemak, roti cakes, biskuit ini banyak mengandung lemak ya. Minyak kelapa ya, minyak zaitun ini ya lebih bagus dikonsumsi ya, karena kadar lemaknya itu lemak tidak jenuh ya. Kemudian konsumsi tinggi untuk buah, sayur, biji, gandum ya. Terus minumnya harus banyak supaya dia terjadi dilusi ya, terjadi pengenceran. Bisa dengan teh herbal ya. Kalau air putih ya yang cukup 2 liter ya. Terus nah, kalau harus minum obat ketika batu itu masih dalam bentuk namanya sludge ya. Sludge itu kayak lumpur gitu. Itu kemungkinan besar bisa luruh, bisa hilang. Tapi kalau sudah betul-betul keras, apalagi ukurannya besar ya sulit ya. Biasanya besar kecil ukuran itu pakai mili ya, 2 mili ya. Kalau udah lebih dari itu, 0,5 senti lebih itu harus dioperasi. Nah, kalau harus operasi, pilihannya tinggal laparoscopic surgery atau open surgery ya. Ini gambarnya. Kalau laparoskopi ya dengan alat teleskop seperti ini ya, kalau saya ngoperasi cukup dengan 3 port ya. Kalau saya biasanya portnya epigastrium, kemudian subumbilikal sama hypogastrium. 3 saja cukup ya. Batu sebesar apapun tidak masalah. Atau open dengan irisan di sini, Kocher namanya, irisannya Kocher. Ya, jadi irisannya seperti ini. Nah, kalau laparoskopi seperti ini cukup 3, 1, 2, 3 ini aja, nggak usah 4 ya. Kalau open di sini. Ya, jadi itu saya kira materinya singkat. Ingat ya, Murphy sign, kemudian cholecystitis, cholelithiasis, jaundice, ya, kolesterol, itu kata-kata kunci untuk pelajaran mengenai cholelithiasis. Cholelithiasis terjadi berbarengan cholecystitis itu biasa karena benda asing itu memacu terjadinya peradangan ya. Kalau meradang tebal sekali itu dinding dari kantong empedu itu tebal sekali. Kadang-kadang terjadi hidrops. Hidrops itu nanti ada materinya sendiri, nanti kita terangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tambahkan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tambahkan materi kuliah sistem alimentary, di mana
materi yang sebelumnya adalah tentang cholelithiasis atau batu empedu. Ini kita tambahkan komplikasi lebih detailnya ya. Jadi nyeri kolik harus dipahami bahwa jangan-jangan batunya berlokasi di tempat yang sangat mencurigakan untuk terjadi komplikasi lebih lanjut. Nah, di mana itu? Yakni di sepanjang saluran empedu. Kalau itu terjadi, maka sangat mungkin kantong empedu ini akan mengalami peradangan yang hebat. Itulah yang namanya kolesistitis akut, bahkan sampai terjadi empyema gallbladder. Ini belum ditulis ya, silahkan. Empyema atau pernanahan. Jadi seluruh kantong empedu ini berisi nanah. Nah, karena makin lama maka kantong empedu ini bisa sampai membesar, memanjang sampai turun ke bawah. Makanya itu yang disebut dengan hydrops ya. Jadi jatuh, kantong empedu itu sampai jatuh gitu ke bawah. Nah, terjadi hydrops vesica-velea. Nah, kalau batu itu memasuki saluran empedunya, ini adalah ductus cysticus, ini adalah ductus hepaticus, ini namanya ductus choledocus. Nah, batu yang ini yang ada di ductus choledocus ini sampai ke bawah, batu-batu inilah yang disebut dengan choledocholithiasis atau batu yang berada di ductus choledocus. Kalau pasien sudah seperti ini kondisinya, bisa dipastikan dia mengalami ikterus ya, atau jaundice. Maka adik-adik mungkin pernah mendengar kuliah tentang ikterus, itu bisa prehepatal, hepatal, dan poshepatal. Nah, inilah contoh terjadinya ikterus poshepatal. Kalau diperiksa kadar bilirubin darahnya, maka dia terjadi hiperbilirubinemia, dan yang meningkat adalah bilirubin yang direct karena sudah terjadi konjugasi bilirubin oleh organ hepar ya. Ini jadi hydrops itu membesarnya vesica-velea karena tersumbat. Choledocholithiasis itu adalah migrasi batu ya dari kandung empedu turun ke ductus choledocus ya. Nah, kondisi yang seperti ini kalau lama-kelamaan bisa memacu terjadinya mutasi sel-sel mukosa saluran empedu ya. Mutasi itu berakibat terjadinya karsinoma atau degenerasi maligna. Jadi sel-sel epitel ya dimanapun itu bisa mengalami degenerasi maligna menjadi neoplasma maligna. Itu yang disebut dengan karsinoma ya. Di kolon bisa karsinoma kolon, di misalnya rektum karsinoma rekti ya, bahkan di serviks karsinoma serviks ya. Nah, kalau di saluran empedu ini disebut kolangiokarsinoma. Jadi karsinoma yang terjadi di saluran empedu. Ini gambar yang menunjukkan kantong empedu yang membesar tadi, yang namanya hydrops vesica-velea. Bahkan ini kalau ini adalah gambar MRI, ini irisannya aksial begitu. Ini adalah hepar, ya, ini batas hepar. Kemudian ini
vesika velea yang normalnya itu hanya segini harusnya, artinya tidak melebihi dari hipertrofi, dia sampai membesar sampai turun sebesar ini. Dan ini lihat, ini adalah ductus choledocusnya. Ductus choledocusnya juga melebar selebar ini. Ini pasti mengalami sumbatan di daerah di sini. Nah, sumbatannya apa ya tergantung gambarannya. Kalau gambaran seperti ini, kemungkinan besar ini karsinoma, ya, kolangiokarsinoma. Ya, jadi ini sekali lagi ini gambar batu-batu di kantong empedu seperti ini, kemudian bisa migrasi dan jatuh ke common bile duct atau ductus choledocus. Ya. Kalau seperti ini dia akan mengalami makin besar hidrops, dan karena empedu tidak bisa masuk ke usus, maka akibatnya pasien mengalami kekuningan, obstruksi jaundice. Nah, ini adalah gambaran jika terjadi kolangiokarsinoma. Ini namanya kolangiogram, jadi bisa difoto seperti ini dengan kontras. Ini ada tumor, kemudian saluran empedunya mengalami pelebaran, ya, mengalami pelebaran sehingga tergambar seperti ini. Ini contoh tumor pada kolangiokarsinoma. Satu sisi ada yang membesar, satu sisi ada yang menyempit. Kalau menyempitnya total ya betul-betul terjadi kekuningan, tapi kalau masih parsial ya. Nah, adik-adik, saya kasih tambahan satu kata kunci ya, mungkin belum ada di slide. Feses akolik, ya, akolik, kol ya, CHOL. Kole itu kan empedu. Kalau akolik artinya feses tidak ada warna, empedu. Jadi orang punya feses normal dengan warnanya, itulah sebetulnya pewarnanya adalah cairan empedu. Nah, untuk kasus obstruksi jaundice, ya, untuk kasus di mana ada tumor dan tersumbat total, orangnya kuning begitu, itu kalau ditanya fesesnya gimana? Akolik. Akolik artinya warnanya pucat kayak dempul putih gitu. Jadi kotorannya itu tidak ada pewarnanya, jadi putih. Nah, sebaliknya kalau ditanya air kencingnya, jawabnya mesti seperti air teh. Ya, ini pekat sekali berwarna karena zat warna empedu dominannya diekskresi lewat urin, karena melewati usus tidak bisa, ya, karena tersumbat di ini, di saluran empedunya ini. Nah, kalau sudah seperti itu, ikteriknya makin tinggi, jadi normalnya bilirubin itu hanya 1, orang yang ikterik itu bilirubinnya bisa 5, 7, bahkan 10, bahkan 20 gitu. Itu bisa terjadi resiko kern ikterus, ya, jadi ikterusnya bisa mengenai otak dan menyebabkan bahkan sampai koma dan seterusnya. Jadi harus diatasi. Belum lagi ini tumornya. Terus bagaimana mengatasinya? Ini namanya operasi untuk mengatasi obstruksi jaundice atau kekuningan karena sumbatan. Ya, ini contohnya. Ini adalah kandung empedu yang mengalami hidrop, kemudian ujungnya disambungkan ke yeyenum, ya, seperti ini, yeyenum. Atau kalau tidak ujungnya ya boleh bagian badannya dari kandung empedu. Ini disambungkan ke yeyenum. Yang penting cairan empedu itu bisa mengalir ke usus. Nah, karena salurannya sudah rusak atau tersumbat, maka ini
badannya kantong empedu disambungkan seperti ini ya. Ini kalau operasi laparoskopi bisa dengan alat-alat seperti ini ya. Nah, karena kantong empedu ini berhubungan dengan yeyenom, ini yang disebut cholecystokyeyonostomy, khawatir nanti ini kan makanan, nanti makanannya masuk pula ke sana ya. Supaya tidak masuk, ini diberi saluran juga namanya Brown anastomosis. Jadi dari lambung langsung ke usus juga, tidak lewat duodenum. Nah, jadi duodenumnya tidak usah dilewati, khawatir makanannya supaya tidak masuk ke kantong empedu sehingga nanti menjadi peradangan cholecystitis ya. Ya, ini gambarannya. Misalnya ini ada tumor itu menyumbat ductus choledocus ya. Ini tersumbat di sini, makanya ini ductus choledocusnya membengkak. Cairan empedu tidak bisa ngalir ke usus, maka empedunya dijahit ya, dilubangi, dijahit, ususnya juga dilubangi, dijahit. Ini yang namanya prosedur tadi cholecystokyeyonostomy. Ya, saya kira demikian tambahan kuliah untuk materi cholelithiasis di blok alimentari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silahkan materinya bisa di-download juga di sekretariat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.